Halo, gue Dendi. Nah, di sini kita akan buat aplikasi yang menghubungkan slider ini dengan Rive animasi kalian. Jadi ketika slidernya dia berubah value-nya, Rive animasinya juga akan play sesuai dengan value yang ada di slider bawah ini. Nah, cara buatnya itu gampang. Sini gue jelasin. Nah, di sini gue udah ada base project-nya. Di sini cuman simple text doang di tengah, di dalam sebuah kolom. Jadi nantinya kita akan ada animasi Rive dan slider di bawah teks ini. Tapi sebelum itu, karena kita akan pakai Rive Animations, jadi kita perlu tambahin dulu Rive dependensinya. Gue pakai 0.1320, dan di sini kalian harus masukin file Rive kalian. Di sini gue masukin di asset animation waterbar.riv. Nah, buat setupnya segitu aja. Sekarang kita lanjut ke coding. Nah, karena kita akan pakai Rive Animations, jadi kita akan perlu beberapa state. Nah, kita akan butuh Rive controller dan state machine number. Kenapa number? Karena si water levelnya itu diatur dengan number. Sekarang di sini di bawahnya kita punya value notifier buat level si slidernya. Jadi kita akan perlu notifier juga. Dan jangan lupa di dispose si controller dan notifiernya supaya tidak terjadi memory leak kayak gitu. Nah, sekarang di sini kita akan langsung aja. Pertama kita akan buat value reasonable builder buat si level notifier kita atau si slider kita. Kayak ini, turn slider, value-nya dari level, terus on change-nya value, kita atur aja level notifier dot value ke value kayak gini. Nah, di sini value notifier-nya buat slider udah beres ya, kita bisa nge-slide sesuai dengan gestur tangan kita. Nah, di sini ketika si slidernya berubah, kita rubah juga si value notifier-nya. Dan saat bersamaan si value-nya juga di sini nanti akan berubah. Jadi slidernya kita udah bisa bikin, dan sekarang kita akan bikin si Rive Animations-nya. Si Rive Animations kita akan pakai di dalam sizebox dengan tinggi 300, sekitar 300 aja supaya nggak kegedean, nggak kecilan. Dan di dalamnya kita panggil Rive Animations Asset. Nah, assets-nya itu dari Assets Animations waterbar, kalau nggak salah ya, waterbar.riv kayak gini. Terus di on init-nya word. Nah, di sini kita coba set dulu. Nah, di sini udah ada, cuman si animasinya nggak ke play. Kenapa? Karena kita belum nentuin si state machine. Nah, cara cari state machine-nya seperti yang kalian tahu, kita bisa pakai inspect dari .developer ke artboard-nya kayak gini. Nah, di sini kalau kalian refresh, di sini ada inspect variable, kita cek animasi state machine namanya apa di dalam sini. Di dalam mana ya? Nah, di dalam animations ini. Sini ada value, nah di sini ada state machine. Nah, namanya adalah state machine. Dia nama defaultnya ternyata state machine. Nama state machine-nya dia state machine, dan kita akan cek juga sekalian nama inputnya apa. Nama inputnya itu values kosong. Nah, ini nama inputnya level. Jadi nanti kita akan pakai dua variable itu. Coba delete dulu, terus kita panggil, kita get state machine controller from artboard. Artboardnya ini, state machine name-nya ini state machine. Terus kita melakukan pengecekan if controller sama dengan null, kita return aja. Terus kita kasih Rive controller kita dengan objek yang sama. Terus kita daftarkan ulang controller ke si Rive controller kita kayak gini. Terus kita ambil state machine inputnya dari Rive controller dot get number, name-nya ini yang tadi, name-nya level kayak gini. Nah, kalau kita save, nah di sini kita hot restart buat ngelihat apakah state machine-nya ini udah jalan atau enggak. Nah, di sini state machine-nya udah jalan ya, animasi idle-nya udah jalan, animasinya kayak bergelombang-bergelombang gitu. Nah, sekarang kita tinggal sambungin SMI level atau state machine input levelnya itu dengan si value notifier ini. Jadi ketika kita nge-slide, si animasinya juga bakalan ikut berubah value-nya. Nah, ini caranya gampang. Kita tinggal atur aja SMI level dot value sama dengan value kayak gini. Nah, di sini kalau kita ubah, di sini belum masuk ya. Kenapa? Kita coba cek Rive controller get input. Sini udah, SMI levelnya, value-nya udah. Nah, di sini kenapa belum berubah? Karena kalau kalian lihat, kita coba cek di sini ada nggak ya? Inspect artboard kayak gini. Kita coba cek. Coba refresh. Kita cek si inputannya itu apakah dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 100. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Jadi levelnya itu dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 100. Karena si slider itu defaultnya adalah 0 sampai 1. Nah, jadi kalau misalkan harus ke 100, kita harus kali 100 aja. Oh, ternyata di sini nggak kelihatan ya si levelnya. Jadi kita akan coba hardcode dulu. Value-nya jadi 50 atau jadi 1 kayak gini. Gimana? Nah, dia nggak berubah.
dia nggak berubah ya kalau jadi 1. Tapi kalau kita coba ubah jadi 75 misalkan, kita coba slide. Nah, di sini kalau kelihatan ya. Jadi si value-nya itu mentoknya kayaknya bakal 100. Kayak gini. Ya, 100. Jadi kita tinggal kali aja value kali 100 supaya state machine levelnya itu sama dengan level notifier yang ada di slider ini. Ini harusnya udah jalan, kita coba slide. Nah, sekarang udah jalan ya. Jadi ketika kita nge-slide, value-nya itu bakalan sama antara slider dan si live animations kita. Dan ini nggak cuma buat slider aja, tapi bisa buat value apapun yang ada di aplikasi kalian. Contohnya misalkan kalian bisa ngatur si value-nya itu berdasarkan microcontroller dari akuarium kalian misalkan, atau ya dari value apapun, yang penting itu adalah bentuknya sebuah number. Nah, ini cuman demo aja cara kalian ngegabungin atau menghubungkan value yang ada di dalam Flutter kalian dengan si Rive Animations kalian kayak gini. Dan ya mungkin itu aja buat cara menghubungkan value yang ada di value si slider ke Rive Animations kalian. Caranya gampang, kalian tinggal pakai Rive controller dan state machine input kalian. Dan ya mungkin itu aja buat video ini. Thank you for watching and see you on the next one.